Angin malam menyelinap lewat celah-celah dinding triplek rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Udara dingin menusuk, tapi lebih menusuk lagi suara perut kosong yang mengerang pelan dari balik selimut tipis. Di sudut ruangan sempit itu, Rani duduk termenung. Matanya sembab, ia menatap panci kosong di atas kompor, seperti berharap makanan bisa muncul begitu saja. Tapi harapan itu sudah lama habis, seperti beras di kaleng dapur mereka. Di balik tirai tipis, Dinda, anak sulungnya yang baru 6 tahun, sudah terlelap. Tubuh kecil itu memeluk boneka kelinci yang bulunya mulai rontok. Sebelum tidur, Dinda sempat bertanya lirih, "Besok ada sarapan, kan, Bu?" Rani hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi setelah Dinda tertidur, ia menangis diam-diam. Lagi, suaminya, Budi, baru pulang pukul 9 malam. Bajunya basah oleh keringat, bau oli dan debu pasar menempel di tubuhnya. Hari ini ia bantu-bantu di bengkel, kemarin di pasar, besok entah di mana lagi. "Maaf ya, Neng, cuma dapat 40.000, ucapnya, menyerahkan uang lusuh sambil duduk di lantai. "Buat besok beli nasi dan lauk seadanya, ya." Rani mengangguk, menelan kecewa. Tapi ia tak pernah menyalahkan Budi. Ia tahu suaminya berusaha keras. Yang membuat hatinya lebih perih adalah kenyataan bahwa mereka tak pernah cukup. Utang di warung terus bertambah. Uang sekolah Dinda menunggak 2 bulan. Bahkan untuk beli minyak goreng saja, mereka harus gali recehan dari celengan plastik berbentuk ayam. Malam itu, saat Budi sudah terlelap, Rani duduk sendirian di ruang tamu kecil, hanya diterangi cahaya lampu 5 watt. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang sudah mulai menguning di dinding. Dalam hati, ia berbisik, "Tuhan, apa memang harus begini terus?" Tiba-tiba, terlintas nama yang pernah disebut tetangga belakang rumah, Maktijah, dukun tua dari lereng Gunung Merah. Katanya bisa membantu siapa saja yang benar-benar kepepet. Tapi kabarnya, jalannya bukan jalan biasa. Harus siap menukar sesuatu. "Jangan pernah coba-coba ke sana," kata Budi suatu malam, saat Rani iseng menyebut nama itu. "Rezeki dicari, bukan dipinta dari setan." Tapi malam itu, kata-kata Budi terasa terlalu berat. Sementara perut anaknya yang keroncongan terasa jauh lebih nyata. Rani memeluk lututnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya, kalau memang harus memilih, apakah seorang ibu boleh menjual sesuatu demi anaknya sendiri? Dan itulah malam pertama Rani mulai menatap arah gunung dari jendela kecil rumah kontrakan mereka. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, atau setidaknya, biasa untuk keluarga yang bertahan di ujung jurang. Rani bangun lebih awal, menyiapkan air hangat dari termos bekas untuk mandi Dinda. Tak ada sabun cair wangi seperti teman-teman Dinda di TK. Hanya sabun batangan yang dibagi tipis agar hemat sampai akhir bulan. Dinda tetap ceria, ia belum sepenuhnya paham bahwa hidup mereka berat. Tapi ada satu hal yang membuat Rani mulai merasa napasnya makin sesak, Dinda mulai sering batuk dan demam. Awalnya ringan, lalu seminggu tak kunjung reda. Saat dibawa ke puskesmas, perawat hanya memberikan obat generik, dan menyarankan periksa darah. "Biaya, Rp350.000. Uangnya dari mana?" tanya Budi frustrasi. Ia memukul tembok, bukan karena marah, tapi karena tak ada lagi tempat ia bisa lampiaskan rasa gagal sebagai ayah. Malam itu, Dinda kembali demam tinggi. Napasnya cepat, Rani tak bisa tidur. Ia mengganti handuk basah di dahi Dinda setiap 2 jam. Dalam remang lampu kamar, ia melihat wajah anak itu semakin pucat. Rani menangis pelan, hampir tanpa suara. Di kepalanya, nama itu terus terngiang, Maktijah. Esoknya, diam-diam, Rani menemui Bu Darmi, tetangga yang dulu pernah menyebut soal dukun itu. Rani datang dengan wajah lesu dan suara lirih. "Maktijah nggak sembarang orang bisa ketemu. Harus orang yang benar-benar mentok. Tapi, kamu udah di titik itu, kan?" bisik Bu Darmi. Rani mengangguk. "Naiklah ke Gunung Merah malam Jumat Kliwon. Jangan ajak siapa-siapa. Bawa sesuatu yang paling disayang anakmu. Jangan lupa, kamu harus benar-benar yakin, karena sekali masuk, nggak bisa mundur." Malam Jumat Kliwon pun tiba. Rani berpamitan pada Budi, katanya mau menginap di rumah kakaknya di desa sebelah. Ia bawa tas kecil dan boneka kelinci milik Dinda, yang tak pernah dilepas sejak bayi. Budi sempat curiga, tapi terlalu lelah untuk banyak bertanya. Perjalanan menuju Gunung Merah gelap dan sunyi. Tak ada kendaraan umum. Rani harus menumpang truk pasir hingga setengah jalan,
lalu jalan kaki melewati jalan setapak berlumut, hutan kecil, dan angin yang berdesir pelan seperti bisikan. Di tengah kabut malam, ia melihatnya, sebuah gubuk reot, nyaris menyatu dengan tanah dan lumut. Di depan pintu tergantung boneka jerami yang menggantung kepala ke bawah. Tanpa mengetuk, pintu terbuka sendiri. Di dalam, duduklah seorang perempuan tua dengan rambut putih menjuntai sampai lantai. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum seperti sudah lama menunggu. Akhirnya kau datang juga. Gubuk itu terasa jauh lebih luas di dalam daripada yang tampak dari luar. Aroma dupa tua dan tanah basah menyeruak. Langit-langit dipenuhi jaring laba-laba, tapi tidak ada satupun binatang bergerak. Semuanya diam, seperti waktu yang membeku. Rani berdiri kaku. Tangannya gemetar menggenggam boneka kelinci milik Dinda. Tapi perempuan tua di hadapannya, yang mungkin sudah ratusan tahun hidup, hanya menatap tenang. Tak menyapa, tak menawarkan duduk. Hanya menatap, dan menunggu. Akhirnya, suara serak seperti gesekan batu keluar dari bibirnya. Apa yang paling kau cintai, Rani? Rani menelan ludah, lalu menjawab lirih. Anakku, Dinda. Perempuan itu mengangguk perlahan. Dan kau ingin hidupmu berubah? Ya, saya ingin anak saya sehat, saya ingin bisa makan 3 kali sehari. Saya ingin suami saya berhenti menderita. Saya ingin Dinda bisa sekolah seperti anak-anak lain. Maktijah mengangkat tangan kurusnya, menunjuk ke arah boneka kelinci di tangan Rani. Itu, penghubungnya. Roh anakmu melekat di situ. Boneka itu akan jadi jembatan. Rani menunduk, perasaannya seperti terpecah dua. Naluri ibunya berteriak untuk lari. Tapi bayangan tubuh kecil Dinda yang menggigil karena demam, dan suara perut kosongnya malam-malam, membuat ia tetap berdiri di sana. Maktijah menyalakan sebuah lilin merah. Cahaya dari api itu tidak hangat, malah terasa menusuk kulit. Rezeki akan datang seperti hujan. Tapi darah harus dibayar sebelum tanah menolak. Anak sulungmu, akan kuambil tepat tengah malam, pada ulang tahunnya yang ke-7. Jika kau mundur, semuanya akan mati. Kau, suamimu, bahkan Dinda, akan habis seperti api lilin ini. Lilin itu tiba-tiba padam, meski tak ada angin. Rani tercekat. Apa, tidak ada jalan lain? Maktijah tersenyum lebar, dan di balik senyum itu, Rani melihat gigi-gigi menghitam, dan satu wajah lagi, seperti bayangan anak kecil yang menangis di balik rambutnya. Anak-anak hanya titipan, Rani. Tapi kemiskinan, bisa jadi penjara seumur hidup. Sunyi. Lalu suara Rani, pelan seperti bisikan, keluar dari bibirnya. Saya terima. Maktijah meraih boneka kelinci dari tangan Rani dan menggigit salah satu telinganya hingga robek. Darah hitam menetes keluar, bukan dari mulut Maktijah, tapi dari bonekanya sendiri. Rani pingsan seketika. Saat ia terbangun, sudah pagi. Ia berada di dekat kaki gunung, sendirian, tanpa bekas gubuk atau jejak dukun itu. Tapi boneka kelinci, masih ada di pelukannya. Dengan telinga robek dan bercak hitam seperti darah kering. Di kejauhan, langit pagi cerah. Burung-burung berkicau. Dan di dalam hatinya, Rani tahu, hidupnya akan berubah. Tapi tidak ada yang gratis. Sejak malam Rani pulang dari Gunung Merah, segalanya berubah cepat, nyaris tanpa penjelasan. Pagi itu, hanya beberapa jam setelah ia kembali, Budi menerima telepon dari seorang kontraktor yang pernah ia bantu memperbaiki motor. Kebetulan ada proyek renovasi perumahan, butuh orang kepercayaan, kata suara di ujung telepon. Bayarannya 2 kali lipat dari gaji bulanan biasa. Pekerjaan stabil, bahkan disediakan motor dinas. Rani tak percaya, tapi itu baru permulaan. Seminggu kemudian, salah satu video jahitan tangan miliknya yang iseng diunggah ke TikTok mendadak viral. Ada yang tertarik beli, lalu bertambah. Ia buka pre-order. Dalam waktu 3 bulan, Rani sudah punya toko kecil sendiri. Di depan rumah kontrakan yang perlahan mulai direnovasi jadi rumah permanen. Hidup mereka seperti mimpi. Dinda pun pulih total. Batuknya hilang, nafasnya bersih. Ia berlari-lari di halaman, tertawa ceria, seolah tak pernah sakit sama sekali. Matanya bersinar lagi. Bahkan gurunya di TK berkata, "Bu, Dinda makin pintar." Dia selalu bilang ingin jadi dokter. Rani tersenyum, tapi senyumnya tak utuh. Ia tak lupa, tanggal ulang tahun Dinda semakin dekat, tanggal 3 Maret. Usia ke-7. Setiap malam, Rani mulai gelisah. Ia menghitung hari. Tidurnya tak pernah benar-benar pulas.
Boneka kelinci itu kini disimpan dalam kotak kaca di kamar Rani, seperti barang suci. Tapi tiap tengah malam, Rani sering terbangun oleh suara lirih dari arah kotak, suara tangis, suara tawa anak-anak, atau suara bisikan yang memanggil namanya. Suatu malam, Dinda berdiri di depan kotak itu. "Kenapa kelinciku dikurung, Bu?" tanyanya polos. Rani tercekat. Ia tak bisa menjawab, hanya menarik Dinda menjauh dan memeluknya kuat-kuat. Semakin hari, tanda-tandanya makin nyata. Lampu rumah berkedip sendiri setiap malam jam 12. Televisi menyala tanpa sebab dan menampilkan layar hitam putih dengan suara anak menyanyi lagu ulang tahun pelan-pelan, dengan suara yang menyeramkan seperti dari kaset rusak. Budi mulai curiga, tapi setiap kali ia bertanya, Rani hanya menjawab singkat, "Capek, Bang. Aku cuma capek." Rani mencoba kembali ke Gunung Merah, berharap bisa membatalkan semuanya. Tapi gubuk itu sudah hilang. Tak ada jejak, hanya hutan sepi, dingin, dan suara gaib yang terdengar samar di balik pepohonan. Janji tak bisa dibatalkan, Rani. Hari demi hari berjalan seperti peluru. Dan sekarang tinggal 3 hari lagi menuju ulang tahun Dinda. 2 hari sebelum ulang tahun ke-7 Dinda, suasana di rumah mulai berubah. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Sunyi yang tidak wajar, udara yang lebih dingin meski matahari terik di luar. Rani bangun dini hari, mendapati boneka kelinci itu tidak lagi di dalam kotak kaca. Ia panik, mencari ke seluruh sudut rumah, hingga akhirnya menemukannya, duduk di ranjang Dinda. Padahal ia yakin tak ada yang membukanya. Saat mencoba mengangkatnya, boneka itu terasa basah. Tapi bukan karena air, ada aroma aneh, seperti darah dan bunga melati layu. "Bu," suara Dinda terdengar dari pintu kamar, mengagetkan Rani. "Tadi malam aku mimpi kelinciku ajak aku main ke taman gelap. Di sana ada suara ibu, tapi bukan suara ibu. Dia panggil-panggil aku sambil berdiri di balik pohon besar." Rani tercekat, wajahnya pucat. Dinda melanjutkan, polos, terus dia bilang, 3, 2, 1, ayo ikut pulang." Malam berikutnya, jam 12 tepat, televisi menyala sendiri. Padahal kabelnya dicabut, layar penuh semut, lalu perlahan muncul bayangan Dinda, berdiri di hutan. Tapi matanya kosong, wajahnya, tapi bukan Dinda. Seperti versi lain dari anaknya, pucat, dingin, dan tersenyum lebar dengan gigi hitam penuh tanah. Rani menjerit, Budi terbangun, tapi saat ia masuk ke ruang tamu, televisi sudah mati. "Kamu ini kenapa sih, Ran? Akhir-akhir ini kamu aneh." "Aku cuma capek," jawab Rani lagi. Tapi suaranya nyaris tak terdengar. Esoknya, Dinda mulai berubah. Ia sering bengong, kadang bicara sendiri, kadang duduk di pojok kamar, menggambar sesuatu berulang-ulang. Satu sosok wanita tinggi berjubah hitam, memegang boneka berdarah. "Dia temanku," kata Dinda. "Namanya Bunda dari Tanah Merah. Dia mau jemput aku pas ulang tahun nanti." Rani sudah tak tahan. Ia memohon pada Budi agar ulang tahun Dinda dibatalkan. Tapi Budi marah. "Kita udah janji sama teman-teman dan sekolah. Ulang tahun ini yang pertama kali kita bisa rayakan dengan layak. Jangan aneh-aneh." Rani menangis, tapi tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, waktunya hampir habis. Dan saat malam terakhir tiba, sebelum tanggal 3 Maret sebelum lonceng tengah malam berdentang, Rani berdiri sendirian di depan kamar Dinda, memegang boneka kelinci yang kini berat seperti berisi sesuatu yang hidup. Dan dari balik pintu, terdengar suara anaknya, bukan sedang tidur, tapi tertawa. Tawa kecil, pelan, dan tak asing. Tapi Rani tahu, itu bukan suara Dinda lagi. Tanggal 3 Maret tiba, rumah Rani berubah riuh sejak pagi. Balon warna-warni menghiasi dinding, meja penuh kue, tumpeng, dan bingkisan untuk anak-anak yang diundang. Budi begitu bersemangat, berkali-kali menyebut ini sebagai hari paling bahagia sejak mereka menikah. "Dinda pantas bahagia," katanya. Akhirnya ulang tahunnya enggak cuma doa dan nasi kecap. Dinda tersenyum cerah hari itu. Ia mengenakan gaun putih yang dibelikan Budi seminggu lalu, hadiah spesial. Tapi Rani hanya bisa memandang anaknya dari kejauhan. Dadanya berat, setiap senyum Dinda seperti pisau tumpul yang perlahan menyayat nuraninya. Waktu berjalan cepat, matahari tenggelam, para tamu pulang satu persatu. Balon mulai kempes, musik berhenti, tapi di dalam kepala Rani, jam berdetik lebih keras dari biasanya. Pukul 22, Dinda mengantuk,
Tapi Rani menahannya tidur. Ia tak berani memejamkan mata, apalagi membiarkan Dinda tidur lebih dulu. Ia baringkan anak itu di tempat tidur, memeluknya erat. Dinda, boleh ibu peluk kamu malam ini sampai pagi? Iya, boleh, jawab Dinda. Tapi, nanti bunda dari tanah merah marah. Dek, jantung Rani berhenti sejenak. Pukul 23.30. Lampu rumah mulai berkedip. Televisi di ruang tamu menyala sendiri. Suara anak-anak menyanyikan lagu ulang tahun, dengan nada rusak dan pelan. Rani memejamkan mata, menggenggam Dinda lebih kuat. Pukul 23.59. Angin dingin menyusup ke dalam rumah, meski semua jendela terkunci. Boneka kelinci, yang Rani letakkan jauh di lemari, tergeletak di ujung ranjang, menghadap Dinda. Tepat tengah malam, dentang, jam berdentang 12 kali. Dentang, boneka kelinci mulai menangis. Bukan suara mainan, tapi suara anak kecil, lirih, seperti memanggil ibunya. Bu, bisik Dinda, aku harus pergi. Dia udah di luar jendela. Rani menjerit, tapi tubuh Dinda sudah dingin. Matanya menatap kosong, tidak bergerak, tidak bernapas. Rani mengguncangnya, memanggil namanya, tapi Dinda hilang. Di atas tempat tidur, hanya tersisa boneka kelinci yang kini basah oleh air mata dan darah segar. Budi menerobos masuk beberapa menit kemudian. Ia membeku melihat pemandangan itu. Rani menjerit-jerit sambil memeluk boneka itu, tak peduli lagi dengan dunia. Tetangga berdatangan, polisi pun akhirnya datang, tapi tak ada yang bisa menjelaskan mengapa seorang anak hilang dari tempat tidur tanpa jejak. Hanya boneka penuh darah, dan ibu yang histeris. Budi kehilangan akal, ia menuduh Rani tidak waras. Rumah mewah mereka dijual. Semua kekayaan yang dulu datang secepat kilat, lenyap begitu saja. Sudah 2 tahun berlalu sejak malam ulang tahun ke-7 Dinda. Rumah itu kini kosong, catnya mengelupas, dindingnya lembab, dan hanya ditinggali kenangan buruk. Rani tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil yang baru, jauh dari pusat kota. Budi meninggalkannya tak lama setelah kejadian. Mereka tak pernah lagi saling bicara. Rani tak menyalahkan siapapun. Ia sendiri telah menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Kurus, pendiam, dan setiap malam hanya duduk di kursi tua memandangi boneka kelinci yang masih ia simpan. Boneka itu kini tak menangis lagi. Tapi setiap Rani menatap matanya yang kosong, ia bisa merasakan. Dinda masih di situ, terjebak. Setiap malam Jumat Kliwon, ia bermimpi berada di tengah tanah merah. Ada pohon besar, dan Dinda berdiri di bawahnya, menggenggam tangan seorang wanita tinggi berjubah hitam. Rani berlari memanggil, tapi Dinda hanya berkata, "Sudah ibu yang memilih." Tapi waktu tak berhenti. 2 tahun setelah kehilangan Dinda, tubuh Rani kembali melemah. Ia menyadari sesuatu sedang tumbuh dalam tubuhnya. Bukan penyakit, tapi kehamilan. Ia hamil, padahal tak pernah lagi bersama siapapun. Dokter mengatakan semuanya baik-baik saja. Janin berkembang normal, tapi Rani tahu, ada yang tak wajar. Karena setiap kali ia memeriksakan kandungan, detak jantung sang bayi berbunyi 2 kali. Seolah ada 2 kehidupan di sana, satu nyata, satu lainnya, sesuatu yang lama hilang. Lalu hari itu tiba, Rani melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis pertamanya menggema, membuat para bidan tersenyum lega. Tapi Rani hanya bisa menatap kosong. Ia tahu, suara itu bukan sekadar tangis bayi. Beberapa bulan kemudian, di tengah malam, ia bangun karena mendengar suara dari kamar bayinya. Ia mengintip pelan. Sang bayi berdiri di box, ia berdiri, meski usianya belum 1 tahun. Dan di dinding, terpantul bayangan 2 anak kecil, satu laki-laki, dan satu perempuan dengan gaun putih robek. "Dinda," bisik Rani, suaranya gemetar. Bayi itu menoleh padanya, tersenyum, lalu berkata dengan suara 2 lapis, suara laki-laki dan anak perempuan bersamaan. "Kami pulang, Bu." Lampu padam, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, boneka kelinci menangis lagi.